Yo, apa kabar semuanya? Khusus buat kalian para mahasiswa yang ngerasa dompet udah mulai menipis, tapi di sisi lain, otaknya penuh sama ide-ide bisnis. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya dapetin cuan. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Jadwal kuliah padat banget, tugas di mana-mana, pas cek saldo, kok miris ya? Pengen banget mulai usaha sendiri, tapi langsung kepikiran, mulai dari mana ya, modalnya gimana? Tenang, kamu nggak sendirian kok, dan solusinya ada di sini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya, jalan buat nyari duit tambahan buat mahasiswa itu simpelnya cuma ada dua. Kamu mau jual jasa atau jual barang. Nah, ini langkah pertama banget buat nentuin mana yang paling cocok buat kamu. Nah, ini bedanya kelihatan banget kan? Kalau kamu pilih jalur jasa, modal utamanya ya diri kamu sendiri, skill dan waktu. Kamu nggak perlu pusing mikirin stok barang. Sebaliknya, kalau jualan barang, ya kamu emang harus siap ngurusin produk dan stok. Dua-duanya punya potensi cuan yang gede banget, tinggal pilih aja mana yang gayanya paling kamu banget dan paling masuk akal sama kondisi kamu sekarang. Oke, kita masuk ke kategori pertama nih. Buat kamu yang jiwanya seni banget, yang tangannya tuh gatel pengen bikin sesuatu, yang otaknya penuh ide-ide keren, ini dia ladang cuanmu. Hobi kamu itu bisa banget jadi duit. Coba deh lihat sekeliling kamu. Temen kamu, UKN kampus, bahkan dosen kadang butuh desain kan? Buat poster acara, buat logo, nah ini kesempatan. Nggak cuma dapat duit, tiap proyek itu bisa jadi portofolio keren buat kamu. Belum lagi sekarang eranya konten, skill nulis artikel SEO atau ngedit video itu dicari banget loh. Modalnya cuma laptop sama skill yang udah kamu punya. Dan gak cuma di online aja loh, skill kreatifmu itu laku keras di dunia nyata. Tiap ada acara wisudaan, ulang tahun, pasti butuh fotografer kan? Barang-barang buatan tangan kayak buket atau aksesoris itu juga punya nilai lebih. Kalau kamu orangnya pede ngomong di depan umum, jadi MC itu pilihan yang modalnya nyaris nol, tapi hasilnya lumayan banget. Oke, next. Buat kamu yang ngerasa, gue nggak kreatif-kreatif amat, tapi nilai gue A terus. Tenang, otak encer kamu itu juga bisa banget jadi duit. Semua ilmu yang kamu dapat di kelas itu aset berharga. Ini sih cara-cara yang udah terbukti manjur dari dulu ya. Jadi guru les, selain dapat duit, itu juga bikin materi kuliah makin nempel di kepala kan? Win-win solution. Kalau kamu jago bahasa asing, wah pasar buat jasa penerjemah itu luas banget. Dan jangan sepelekan jadi asisten dosen loh. Selain dapat uang saku, kamu dapat pengalaman plus koneksi penting. Itu investasi jangka panjang. Nah, ini dia ide-ide yang benar-benar nyelesain masalah anak kuliahan banget. Kamu punya catatan yang super rapi dan lengkap? Wah, itu harta karun. Banyak loh yang males nyatet, jual aja filenya. Punya printer di kosan? Buka jasa print online. Apalagi kalau kamu ngerti komputer, jasa servis laptop pas musim tugas itu udah pasti dicari-cari banget. Lanjut ke tipe yang terakhir. Ini buat kamu yang emang dari sananya udah jago ngomong, pinter nawarin barang, dan punya bakat dagang. Wah, ini duniamu banget. Skill jualan itu skill super yang bisa dipakai di mana aja. Di sini, kuncinya satu, peka sama lingkungan sekitar. Jadi reseller atau dropshipper itu enak banget, gak perlu ribet stok barang. Atau coba deh lihat, teman-teman di kosan pasti butuh kopi literan buat begadang kan? Atau dessert box buat ngerayain kelar UAS? Peluangnya banyak banget. Jualan barang pre-love juga keren. Selain dapat duit, lemari jadi lebih lega. Bahkan bisnis kayak jualan pulsa aja bisa jadi penyelamat banget buat teman-teman. Ada satu lagi nih yang canggih banget buat si jago jualan, affiliate marketing. Gampangnya gini, kamu jadi maklar online. Kamu tinggal sebar-sebar link produk, orang lain beli dari link kamu, kamu dapat komisi. Nggak perlu pusing mikirin produk, nggak perlu packing, cuma modal promosi doang. Keren kan? Terus gimana cara dapat duitnya? Gampangnya ada 3 model. Pay per click. Ini ya, dibayar setiap ada yang ngeklik link kamu, receh tapi lumayan kalau banyak. Terus pay per lead, ini dibayar kalau ada yang daftar pakai linkmu. Nah, yang paling gede biasanya pay per sale. Kamu dapat persenan kalau ada yang beneran beli. Ini yang komisinya paling mantap. Oke, sekarang kamu mungkin udah punya gambaran mau bisnis apa. Tapi, gimana caranya biar bisnis jalan, tapi kuliah nggak keteteran dan nggak rugi? Nah, ini dia beberapa aturan main penting yang wajib kamu tahu. Ini tips nomor 1, dan ini penting banget, terutama buat yang jualan barang. Pakai sistem pre-order atau PO. Jadi, kamu kumpulin pesanan dulu, orang bayar di depan, baru kamu produksi atau belanja barangnya. Artinya apa? Risiko rugi karena barang numpuk itu nol besar. Nggak ada tuh ceritanya makanan kebuang. Dompet aman, hati pun tenang. Tips kedua, promosi.
Nggak usah pusing mikirin cara yang ribet atau mahal. Pasar terbesar kamu itu ada di media sosial, Instagram, TikTok. Manfaatin itu semua. Foto produk pakai HP aja cukup kok. Yang penting cahayanya bagus. Dan satu lagi, jadi admin yang gercep. Fast response itu seringkali jadi penentu orang jadi beli atau enggak. Ketiga, ini soal personal branding. Jangan cuma jualan, tapi bangun kepercayaan. Tunjukin proses di balik layar lewat IG Story. Kasih review yang jujur. Orang itu lebih senang beli dari orang yang mereka kenal dan percaya, bukan dari akun jualan yang kayak robot. Keaslian itu yang bikin orang mau beli lagi dan lagi. Dan yang terakhir, tapi paling dasar, kualitas. Mau itu jasa atau barang, kualitas itu nomor satu. Makanan yang rasanya enak terus, desain yang hasilnya cakep, pelayanan yang ramah itu bikin orang balik lagi. Gak cuma itu, mereka bakal cerita ke teman-temannya. Dan promosi dari mulut ke mulut di lingkungan kampus itu dahsyat banget efeknya. Nah, setelah kita bedah semua opsinya, dari yang kreatif, yang akademis, sampai yang jago dagang, coba deh renungin bentar, kamu lebih condong kemana? Jalan cuan mana nih yang paling gue banget? Apapun pilihanmu nanti, ingat satu hal ini ya. Masalah terbesarnya itu seringkali bukan modal, tapi cuma kebanyakan mikir. Jadi, udah, nggak usah nunggu sempurna. Pilih satu ide yang paling bikin kamu semangat, terus langsung coba. Karena bisnis yang paling gagal adalah bisnis yang nggak pernah dimulai. Semangat cari cuan!